Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Em, itu tadi udah Mister kasih link yang di chat itu. Itu boleh diklik teman-teman. Nanti kalian login yang sebagai siswa. Yang paling atas pokoknya ada yang paling atas itu ada masuk kan. Nah masuknya itu kalian klik yang paling pojok kanan atas ada masuk. Nanti kalian klik masukin username sama password algoritmik kalian. Ya, masukin username sama password algo kalian. Mister mau share screen dulu mengenai hari ini ya. Ya, Arsyaka, kenapa? Masukin nama itu yang gimana, Kak? Yang ini, username sama password kamu yang algoritmik. Oh, yang algoritmik yang itu, Kak. Iya, yang kalau mau masuk ke course tuh kan ada username password kan. Nah, masukin itu. Sama kok. Baik, Kak, terima kasih. Oke, Arsyaka. Oke, Mister mau share screen dulu. Nah, ini dia ya tentang algo coins, teman-teman. Ini yang lain belum pernah datang nih. Nanti kulang lagi. Tapi nggak apa-apa deh, nanti bisa kasih record aja. Oke, tentang algo coins ya, teman-teman. Apa sih algo coins? Jadi ya, algo coins itu adalah sistem koin penghargaan ya di algoritmik yang baru sekarang. Jadi per hari ini, teman-teman, teman-teman itu kalau ada banyak banget sih ya, kalau misalnya teman-teman aktif terus nggak telat terus ngerjain project lesson segala macamnya, itu akan dibayarkan koin ke kalian akan mendapatkan koin, akan dibayar menggunakan koin. Dan koin-koin ini nantinya akan di converse atau bisa dijual, dibeli dengan hadiah-hadiah gitu yang menarik gitu. Jadi untuk pengumpulan algo coin ini ya itu udah banyak banget, bisa dilihat di sini, kalian bisa screenshot ya teman-teman. Di sini ada banyak banget ya, kayak mematuhi peraturan di kelas itu dapat 10 koin ya kan. Hadir tepat waktu dan tidak terlambat itu dapat 10 koin. Berpartisipasi aktif nanya-nanya dapat 10 koin. Menyelesaikan project di lesson, nah di setiap minggunya nanti Mister bakal cek project lesson kalian. Itu kalau kalian hijau semua dan kalian mengerjakan semua itu dapat 20 koin. Mengambil inisiatif untuk ikut lomba dapat 35 koin. Jadi kalau kalian ikut lomba dari algoritmik terus menyelesaikan projectnya gitu kan, sampai dapat sertif itu nanti dapat 35 koin. Hadir berturut-turut sampai 4 pertemuan, jadi selama 1 bulan kalian hadir terus itu dapat 40 koin. Banyak banget ya. Terus juara 1 kalau ikut kompetisi IT secara nasional atau internasional dapat 300, juara 2 2,5, juara 3 200. Juara 1 ikut kompetisi di algoritmik itu dapat 200 koin, juara 2 ya dapat 150, juara 3 dapat 100. Orang tua kalian ikut join channel algoritmik super parents itu dapat 15. Orang tua kalian bisa ngajak teman-teman kalian nih, misalkan ngajak ke join ke algoritmik ya itu dapat 100 koin. Nah, untuk koin-koinnya teman-teman ini bisa diperhatikan ya. Itu nanti ada namanya hari untuk penukaran koinnya ya. Ada namanya Bazar Day. Jadi Bazar itu kesempatan spesial bagi kalian untuk menukarkan koin nih. Nah, untuk Bazar Day ini itu ada di beberapa pertemuan, teman-teman. Kalian bisa screenshot aja yang ini. Nah, bisa di screenshot teman-teman. Takut lupa. Nah, di sini kita kan ada course 32 ya. Berarti kalau di course 32 itu ada di pertemuan ke-9, karena kan kita udah lewat ya. Berarti nanti nih di pertemuan ke-17, pertemuan 25 dan pertemuan akhir setelah 32 berarti di 33. Ini adalah penukaran koinnya. Gitu. Jadi kalau kalian masih mau ngumpulin koin sebanyak-banyaknya, ya udah nanti di akhir aja tuh di lesson 33 atau di setelah lesson 32 ya, setelah graduation ya kalian bisa tukarkan gitu ya. Jadi
Kenapa nggak boleh di pertemuan yang lain gitu kan? Takutnya nanti ada kecemburuan, misalkan yang satu udah ditukerin yang aku belum gitu kan, nanti kok kalian udah nukerin tapi kalian lupa misalkan, ntar marah-marah atau gimana, terus nanti takutnya ada bug gitu kan, nanti misalkan kalau di lesson-lesson yang lain gitu kan nanti ada bug, tiba-tiba koinnya hilang gitu kan. Nah yang pokoknya intinya ikutin aja, kalau disuruh di pertemuan-pertemuan ini ya diikutin aja ya teman-teman, biar tidak terjadi hal-hal yang kayak tadi Mister bilang gitu. Nah untuk hadiah-hadiahnya kalian bisa cek di web kalian, itu udah ada toko-tokonya kan. Itu mungkin nanti bakal ada update lagi sesuai yang ada ya, nanti mungkin akan ada update yang baru, ada ganti-ganti lagi itu masih banyak sih yang bisa ditambahin di sana. Cuman yang pasti di sini ya itu ada 100 koin untuk penukaran official stiker WhatsApp Algorithmics. 240 ada desain avatar dan lain sebagainya. Ini bisa kalian screenshot aja. Pokoknya sesuaikan aja yang ada di dalam website kalian. Yang pasti bakal ada kayak gini sih harusnya. Robux di Roblox juga bisa teman-teman. 1450 koin, 400 Robux, 2900, 800 Robux. Mungkin ini bakal banyak banget ya, sampai ribuan ya teman-teman ya. Ya, berarti kalian memang harus ikut kejuaraan atau acara-acara yang nantinya ya diselenggarain sama Algorithmics. Gitu deh. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, Atalah. Emang Oh, Rafael ya. Yaudah, Yogo. Kenapa? misalnya ya misalnya kamu udah beli seluruh item di shop itu dapat Ya, kenapa Jogo? Coba diulangin lagi. kalau misalnya beli semua item yang ada di shop itu ngapain? Ya nggak apa-apa kalau kamu mau beli semuanya. Kalau misalkan bisa, boleh. Bebas. Ah, Ya, kenapa? cara mengetahui koin kita ada berapa itu kayak mana? Nah, udah masuk belum dia dalam webnya? Seperti ini nanti munculnya. Kalian masukin dulu username sama passwordnya. Jadi gini, nanti kan ada ini ya. Pokoknya kalian klik aja masuk di paling pojok kanan atas ya kan. Nanti kalian masukin username sama password Algorithmics kan. Nanti bentuknya kayak gini. Ya, Nah, di situ ada tulisan Algo Coin. Nah, itu koin kalian. Ada? Oke. Ya, Sakfil kenapa? Nanti kalau semisal nanti kita bisa dapat diskon gitu kan sama sesuatu mungkin. Diskon ya. Kurang tahu sih kalau diskon, mungkin next bakal ada update tentang diskon atau gimana, nggak tahu sih, Mister. Oh, gitu. Hmm. Dan dalam satu hari ya teman-teman ya. Jadi dalam satu hari ini kelasnya. Jadi dalam satu hari teman-teman itu maksimal akan mendapatkan 2 aja. Misalkan Arsyaka ya. Ini mematuhi peraturan dapat 10 koin. Terus hadir tepat waktu dapat 10 koin. Sehari kalian udah pasti dapat 20 koin. Pokoknya paling kecil satu hari itu dapat 10 koin. Itu paling kecil. Ya. Misalkan Alfi kemarin bisa ngerjain project lesson nih, selesai dapat 20 koin. Terus Alfi juga dapat hadiah hadir berturut-turut nih selama 4 pertemuan sama 1 bulan. Ya udah dapat 40 koin. Gitu. Jadi cara dapetin koinnya segampang itu sih. Kalian cukup kerjain course aja. Terus kalian bisa nggak absen ya, selalu masuk, udah dapet sih. Udah segampang itu sih dapetin koinnya. Nih kalian bisa lihat ya, ada di sini nih tuh. Kalian cukup hadir udah dapat 40 koin gitu kan. Terus ngambil inisiatif untuk ini kalau kalian ikut ya. Nah, misalkan project itu udah dapat 60 tuh sama 1 bulan lebih malah.
Ya, kenapa? Maksudnya bisa tukar saldo OVO nggak, Kak? OVO nggak bisa. Pokoknya kalian cek aja tuh yang ada di dalam toko kalian tuh ada apa aja. Itu yang bisa ditukerin. Tapi nukerinnya kayak tadi Mister bilang sesuai ini jadwal bazar day ya. Gitu ya. Untuk linknya jangan sampai hilang. Boleh di save linknya. Di save dulu linknya yang tadi algoritmix tadi ya, di save. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke materi. Gimana? Ada pertanyaan nggak ada? Aman? Tentang ini. Jadi ada banyak tuh ya penukaran-penukarannya. Mungkin di kalian sedikit berbeda. Kalau di Mister kayak gimana ya? Jadi kalian gampang sih kalau mau dapetin koin, kalian on cam ya, pastinya on cam gitu kan, minimal on cam sih. Kalau bisa on cam on cam, kalau nggak bisa ya di mute aja ketika Mister lagi ngejelasin gitu kan. Gitu. Jadi kalau di Mister bentuknya kayak gini teman-teman. Nanti di tokonya mungkin berbeda nggak sih sama kalian? Mister kurang tahu sih. Nanti Mister tahu nih kalian udah beli apa, Mister tahu di sini di toko ini. Gitu deh. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, Mister lanjut ya. Jadi untuk algo koin ini ya, itu di setiap selesai kelas itu Mister bakal kasih gitu kan. Jadi kalau misalkan Mister lupa, kalian boleh nanya Mister gitu. Mister algo koinnya belum dibagiin gitu kan, kalian tanya ya. Oke. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Atala mau nanya apa nih? Atala angkat tangan. Oh enggak. Oke, kalau nggak ada teman-teman boleh dibuka Roblox Studionya, takut ada update biar kita nggak lama nunggunya. Sekarang kita udah masuk di pertemuan yang baru ya, atau di modul yang baru nih teman-teman. Ntar Mister share screen dulu ya. Bisa nggak sih? Oke, bisa ya. Nah, di modul kedua ini kita temanya atau modul temanya adalah dunia penuh kejutan ya teman-teman. Dan kita akan ngebahas apa itu desain game. Oke, di pertemuan sebelumnya ya kita udah banyak banget belajar tentang dasar-dasar dari Roblox Studio ya kan. Dari mulai menggunakan select, move, scale, rotate, editor, toolbox, part ya kan, terus model, anchor, terus juga ada hints constraints ya, bikin baling-baling, material, warna dan lain sebagainya. Kita udah belajar cara dasar-dasarnya di Roblox Studio ya. Terus bikin bagian juga kita udah belajar, bikin platform juga kita udah belajar kemarin ya, platform OB kalian juga udah bisa gitu kan. Terus kemarin juga kita udah pernah belajar script juga ya, kayak di contoh ini ketika buttonnya disentuh muncul sesuatu ya kan. Nah kita udah belajar, kita juga belajar landscape, bikin bangunan juga, cara bolongin tembok, bikin lampu, bikin siang dan malam gitu kan, bikin rintangan kayak kemarin kita menggunakan kill bricks gitu kan. Terus kalau misalkan obor ya, kayak obor kita jalan obornya nyala gitu kan. Nah kita udah banyak banget tuh kemarin, kita udah bikin tugas-tugas juga ya kan. Kalau kalian ngerjain lesson mungkin bakal lebih banyak ilmu yang kalian dapetin ya. Nah sekarang kita akan balik lagi ngomongin tentang apa itu desain game. Menurut kalian desain game sama desainer game itu bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, di awal kan kita udah pernah belajar desainer game.
Nah, sekarang kita ngomongin desain game. Bedanya desain game sama desainer game itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Sakfil, mungkin desainer itu yang buat. Kalau desain itu idenya. Hampir benar, betul ya. Betul banget menurut Sakfil ya. Jadi kalau desainer game itu adalah orangnya yang buatnya, betul. Kita adalah desainer game. Ya. Tapi kalau desain game itu adalah yang membuat idenya, itu juga masuk benar juga. Tapi lebih masuk lagi adalah proses pembuatannya. Misalkan buat desain laptop, berarti membuat desain laptop kan. Desain laptop tuh kayak gimana, ada yang bentuknya kotak, ada yang gimana ya, itu terserah. Ya bener, Archaka Friandra, bentuk gamenya bisa, desainnya desain game. Kita ngedesain game, desain gamenya mau bikin game apa nih, game hobi, game horror, atau game apa gitu kan, akan bikinin. Sama kayak kemarin kita belajar landscape ya, landscape itu kan kita bikin tata letaknya kan, kita ngedesain tata letaknya, kita bikin denahnya. Nah, desain game itu hampir mirip juga seperti itu. Terus di dalam tim pengembang game itu ada banyak banget ya, jadi nggak cuman desainer game doang, tapi ada desainer artis 3 dimensi. Ini ada yang tahu nggak artis 3 dimensi itu apa? Ayo, artis 3D, ada yang tahu tentang artis 3D, teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak artis 3D? Ya, Arsyaka? Artis 3D itu adalah artis yang membuat suatu benda atau suatu animasi yang membuatnya sebagai 3 dimensi. Iya, betul ya. Jadi artis 3 dimensi itu yang membuat modelnya. Misalkan motion graphic artis. Berarti dia yang membuat motion grafiknya, atau artisnya di sini itu adalah objeknya gitu. Misalkan bikin modeling tentang rumah atau bangunan. Nah, yang bikin siapa? Yang penting ya artis 3 dimensi ini gitu. Jadi udah punya tempatnya sendiri. Bahkan desainer suara pun juga ada. Ya kayak game-game horor, dia yang bikin tuh, desainer game. Dan yang pasti ada programmer yang mengembangkan skripnya gitu ya. Makanya kalian kan sering ngomongin skrip karena itu termasuk dari pengembangan game juga. Terus gini, bagaimana seorang desainer game dapat menjelaskan kepada timnya game apa yang akan mereka kembangkan? Nah, ada yang tahu nggak caranya bagaimana? Tanya, Ayo, ada yang tahu nggak? Kalian mau ya gimana? Empat mungkin. Apa kurang gede suaranya? Empat. Ngepap? Sifat. Apa ngepap? Coba ditulis deh. Bisa nggak kedengeran? mungkin dengan Ayo dengan apa? mungkin dalam mempresentasikannya. Oke, mempresentasikannya. Tapi dengan cara gimana gitu? Oke, rapat. Menjelaskan. Kalau Rafael apa Jogo? Kira-kira musyawarah. Sebenarnya betul, nggak ada yang salah. Tapi sebagai seorang profesional desainer game, ya kan, kalian pasti perlu yang namanya dokumen desain. Nah, kalian boleh dibuka course-nya, teman-teman. Kita akan ngebahas tentang dokumen desain dulu sebentar. Mulai dibuka dulu. Di dalam course itu ada ya, di lesson pertama pastinya ya, dalam modul kedua itu ada desain dokumen. Nah, Mister bakal jelasin apa itu desain dokumen. Oke. Modul kedua, lesson pertama nih, desain dokumen. Nah, ini modul ya, desain dokumen, teman-teman. Nah,
Dan ini nantinya kalian bisa klik yang namanya template dokumen desain ini, diklik aja. Nah, otomatis dia akan dialihkan ke sini. Gitu. Dia akan dialihkan ke sini ya kan. Ini kalau kalian cek, ini nggak bisa diedit sama sekali, nggak bisa diketik-ketik. Nah, caranya buat ngetik adalah kalian klik file di sebelah ini ya, pojok ya, file. Terus kalian klik yang buat salinan ini, diklik aja. Nah, habis itu klik buat salinan. Otomatis dia akan pindah ke tab yang baru. Nah, di sini tulisannya udah berubah tuh. Salinan dari IND desain dokumen. Nah, ini baru bisa kalian ketik-ketik tuh. Ya. Gitu caranya. Nah, ini adalah sebuah dokumen. Ini penting banget. Ketika kalian membuat sebuah game, kalian perlu namanya desain dokumen. Jadi kalau kalian nanti mau kerja sama teman kalian misalkan, nah kalian perlu ini. Jadi kasih taunya bukan dengan mungkin rapat musyawarah itu benar, ya. Tapi kalian perlu dokumennya juga sebagai profesional kalian. Nah di sini ada nama, genre, mekanisme permainan, ada setting, ada pitch, ada referensi. Contoh di sini Mister mau bikin game, misalkan namanya itu adalah apa ya? Misalkan Mister mau bikin game namanya Granny deh contohnya. Ada yang udah pernah main Granny belum? Tahu nggak Granny? Saya. Nah, oke. Ya, contoh. Oke, oke, udah tahu ya berarti ya. Contoh Granny deh. Granny tuh genrenya apa sih? Kira-kira ada yang tahu? Horror. Tuh. Berarti kalian udah tahu ya apa itu genre ya. Jadi genre itu adalah tipe gamenya. Genre itu biasanya ada apa aja sih, coba teman-teman sebutin. Santai. No, bukan santai. Kalau santai bahasanya apa? Fun dong ya kan, fun ya berarti ya. Fun. Terus ada apa lagi? Horor nih. Terus ada genre apa lagi? Apa? Petualangan. Ya, petualangan berarti apa? Adventure ya. Terus Strategi. strategi. Oke, terus ada lagi nggak? Apa? Hardcore. Oke, hardcore juga masuk. Genre psikopat. Terus Perang. apa? Perang. Strategi. Ya, perang berarti action jatuhnya. Nah, itu adalah nama-nama dari genre. Jadi kalian kalau bikin sesuatu, kalian tentuin genrenya apa. Contoh di sini kita tahu gamenya misalnya namanya adalah Granny. Genrenya adalah horror. Nah, mekanisme gamenya itu apa? Berarti kita ngasih tahu nih gamenya itu apa. Misalkan gamenya itu saat bermain gitu kan, kita mencari apa? Mencari kunci. Ya kan kalau di Granny kan kita mencari kunci ya. Kunci untuk apa? Untuk keluar dari Kabur. ya, untuk keluar dari rumah atau kabur gitu. Nah, terus yang kedua apa? Jika terkena, misalkan jika terkena Granny-nya, kita akan dikurung, bener nggak? Dikurung ya kan? Dikurung sama dia atau di apa ya? Ya dikurung ya bahasanya ya, dikurung atau di penjara lah gitu ya, dipenjarakan. Biasanya kalau Granny itu dipenjarainnya di bawah tanah nih kalau nggak salah, bener nggak sih? Di bawah tanah gitu ya, apa game apa ya? Kalau mau dibawa sana paling nanti masuk kasur lagi. Itu yang Oh iya di kasur lagi ya, di kasur ya benar. Nah pokoknya bikin mekanismenya kayak gini. Jadi ketika Granny kena Granny, dia bakal nge-spawn. Nah ke-spawnnya itu bisa di penjara bawah tanah atau di tempat yang kasur ya. Nah kan ada tuh. Terus setting itu adalah tempatnya. Bisa masa lalu, bisa masa sekarang, bisa masa depan. Nah setting cerita dari Granny itu apa? Misalkan masa sekarang, berarti kita tinggal tulis saja masa sekarang di rumah, di dalam rumah.
Nah, ini setting tempatnya di masa sekarang di dalam rumah. Terus pitch, ada yang tahu nggak pitch itu apa? Ada yang pernah dengar nggak pitch? Suara No, no. Jadi pitch itu adalah deskripsi game kalian. Jadi kalian menceritakan game kalian secara singkat aja, satu paragraf aja. Udah. Misalkan di sini pitch-nya itu adalah game ini menceritakan tentang seorang nenek gitu kan, seorang nenek psikopat gitu kan, misalkan psikopat yang sedang menjaga rumah dan suka menculik anak misalkan ya, dan menculik anak untuk dia apa misalkan, dan menculik anak gitu misalkan gitu ya. Terus players mencoba untuk ini ya, untuk membantu keluar ya kan, membantu si anak keluar dari rumah tersebut. Nah, misalkan ini adalah deskripsi game kalian. Jadi game ini menceritakan tentang seorang nenek psikopat yang sedang menjaga rumah nih, bisa tipu nih, menceritakan. Nah, kayak gini. Misalkan ya. Terus referensi ini bisa dalam bentuk gambar. Kalian bisa searching aja, misalkan game horor mirip Granny. Ada apa aja misalkan? Kalau nggak salah ada es krim juga ya. Nah, misalkan kalian bisa coba cari referensinya dari Granny, misalkan game-game horor. Nah, ini ada yang tahu nggak ada game apa nih? Matt apa gitu lupa deh, misal. tahu. Apa Matt apa gitu. Ya, betul. Nah, ini kalian bisa taruh di sini referensinya, kalian copy aja gambarnya. Di sini ya. Nah, kalian tinggal pas tekan aja, tempel. Nah, misalkan referensinya seperti game ini gitu kan. Kayak gitu caranya. Nanti kalau sudah, kalian bisa bagikan nih di sini. Kayak biasa kita upload ke Google Drive, bagikan, terus diapain setelah itu? Diganti apa lagi? Ini ya, dibatasinya diganti sama siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau sudah baru tinggal disalin linknya. Nah, kalau sudah disalin linknya, kalian bisa masukin di dalam sini, teman-teman. Nih, dimasukin di sini. Pas tekan kirim. Nah, kayak gitu ya untuk tugasnya. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan nggak mengenai desain dokumen ini? Ada pertanyaan? Iya, boleh apa? Jadi cara nyalin jadi gimana sih nyalin file? Oh, kamu ke file aja di sini. Di file nanti ada buat salinan tuh. Nah, diklik aja. Karena kalau nggak dibuat salinan nggak bakal bisa diedit tuh. Harus disalin dulu biar bisa diedit. Jadi desain dokumen ini nantinya kalian bisa kasih tahu ke orang lain secara profesional. Ini saya sudah jadi desain dokumennya. Nah, nantinya ya, kenapa? Boleh nanya apa? Ganggu kan? Tadi mic-nya itu tadi sempat hilang suaranya. Kakak jadinya tadi aku gak. Oh, yang lain suara kakak tadi mic-nya gitu juga nggak? Apa gimana? Oh, oke. Bisa ulang lagi ya. Jadi untuk nama itu adalah nama game kalian. Misalkan di sini namanya Granny, game Granny. Genrenya itu adalah game kalian. Mau itu game horor, fantasi, strategi, adventure, action dan lain sebagainya, terserah. Mekanisme gamenya itu adalah ketika dalam gamenya itu ada apa aja. Misalkan di sini saat bermain melalui kita mencari kunci untuk keluar dari rumah Granny-nya misalkan. Jika terkena Granny, kita akan dipenjarakan di bawah tanah. Nah, ini adalah mekanisme dari game kalian.
Setting adalah tempatnya. Bisa di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Nah sekarang settingnya adalah di masa sekarang di dalam rumah. Pitch itu adalah deskripsi game. Kalian menceritakan game kalian secara singkat. Contoh di sini adalah game ini menceritakan tentang seorang nenek psikopat yang sedang menjaga rumah dan menculik anak. Players mencoba untuk membantu si anak keluar dari rumah tersebut. Nah ini adalah deskripsi game kalian. Terakhir referensi. Referensi itu bisa bentuknya dalam gambar kayak gini, atau bisa tulisan juga nggak apa-apa. Misalkan referensi dari game apa kayak gitu, atau kasih screenshot kayak gini. Nah itu terserah. Sudah seperti itu. Nanti tinggal dibagikan aja, dibagikan. Jangan lupa diganti jadi siapa saja yang memiliki link. Gitu deh. Oke. Itu ya. Oke, Arsyaka mau nanya apa? Itu maksudnya yang nama itu maksudnya apa? Nama karakternya atau nama kita? Nama game. Game kalian mau kamu mau bikin game apa judulnya? Judul game. Kalau referensinya, kakak, Kenapa Arsyaka? kalau referensinya ada dua, Ya nggak apa-apa. Kan referensi itu kan bebas. Mau banyak mau sedikit bebas. Gitu ya. Iya. Oke, Arsyaka Virendra mau nanya apa? Cara nambah gambar di dokumennya gimana, Pak? Oh, kalau gambar gampang. Kamu bisa cari aja di Google, lalu kamu bisa klik kanan aja. Misalkan ini, klik kanan, ada copy image tuh, ya kan? Atau bisa Ctrl C, Ctrl V juga bisa. Kalau ini kan tinggal copy image, image copy. Langsung lampu taruh aja di sini. Pas tekan tempel. Nah, gitu caranya. Gitu ya. Arsyaka Virendra ya. Bisa? Oke, Atala Abdillah, maaf kak aku baru masuk, gimana cara buka dokumennya? Oke. Untuk dokumennya itu ada di dalam course ya, Atala ya tadi ya, Atala Abdillah ya. Di dalam course nih, di lesson kedua, di modul kedua, sorry, di lesson yang pertama, nih yang desain dokumen. Nih, nanti kalau sudah dibuka, kamu bisa klik yang ini, template dokumen desain. Nanti akan diarahin seperti ini. Nah ini belum bisa kamu kerjakan karena kekunci. Jadi kamu harus bikin dulu, buat salinan dulu di file, klik buat salinan yang ini. Nanti otomatis akan bisa diedit seperti Mister tuh. Bisa hapus, bisa ganti namanya seperti itu. Sudah dikerjakan, kalau sudah dibagikan kayak biasa aja. Siapa saja yang memiliki link, salin linknya, masukin di dalam lesson pertama tadi. Gitu. Arsyaka Atala Abdillah. Oke. Iya sama-sama. Arsyaka mau nanya apa lagi Arsyaka? apa itu Pak? Genrenya boleh nggak lebih dari itu? Boleh, genre itu bebas. Terserah kamu. Mau horornya horor yang lucu-lucuan, berarti horor, funny misalkan. Atau enggak horor komedi. Nah, terus tapi ada fantasinya, tapi tambah aja fantasi gitu genrenya. Atau ada adventure-nya, tambahin berarti adventure. Udah kayak gitu aja. Tapi ada action lagi, tambahin lagi action. Udah kayak gitu. Jadi genre itu bisa banyak kok. Gitu. Oke, Arsyaka. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Oke, kalau nggak ada, bisa lanjut lagi ya. Udah paham berarti ya desain dokumen? Oke, kalau sudah paham, Mister bakal lanjut lagi ke materi ya. Boleh dibuka Roblox Studio-nya. Kita akan lanjut di dalam Roblox Studio.
Oke, Mister lanjut lagi di sini ya teman-teman. Kita udah ngomongin tentang dokumen desain. Nah sekarang tadi kita udah belajar ya, dokumen desain adalah dokumen di mana desainer game harus menjelaskan ide secara detail. Makanya tadi kan kita udah banyak banget ya, kita udah belajar kayak apa itu genre gitu kan, dan lain sebagainya tuh. Nah di pelajaran kita hari ini kita tadi udah belajar prinsip-prinsip dokumen desain, mulailah mengisi dokumen desain juga untuk game kalian gitu kan. Terus 3 ini adalah pelajari cara membuat narasi game. Ini tadi kita udah ngebahas tentang game designer, kita lanjut lagi, kita akan ngebahas tentang membuat narasi. Ada yang tahu narasi itu apa? Ada yang pernah dengar kata narasi? Kenal. Iya, kenapa? Narasi itu? Pak, kayaknya nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu. Jadi, narasi itu adalah cerita. Ya, jadi penceritaan sebuah permainan. Sama persis kayak kalian baca novel, ya kan, baca komik, itu kan ada narasinya kan, ada ceritanya kan. Nah, di game pun juga sama. Game itu sama aja kayak film. Ya, kayak film. Ada ceritanya juga, ada alurnya juga tuh ada di game. Cuman bedanya kalau game itu kan kita mainin ya. Kalau film kan kita cuma nonton. Nah, game pun juga sama kayak gitu. Pasti ada ceritanya. Contoh kayak cerita Mario Bros. Mario Bros ada ceritanya nggak teman-teman? Ada kan? Ceritanya tentang apa Mario Bros? Ayo, Mario Bros ceritanya tentang apa? Mario Bros itu ceritanya tentang menyelamatkan putri di kerajaan. Ada ceritanya kan? Jadi kayak kalian main game itu ada tujuannya. Gitu. Terus ini dia. Sebelumnya kalian udah pernah melihat yang kayak gini di dalam game-game Roblox misalkan? Nah, ini namanya adalah naratif designer. Jadi kita akan membuat game ceritanya menggunakan teks, gambar, dan juga suara. Tapi hari ini kita bikin menggunakan teks dan gambar dahulu ya teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama. Kan boleh buka template kastil seperti biasa. Jadi kita akan menggunakan kastil ya teman-teman ya, template-nya ya. Kalian bisa cek di dalam templates itu ada kastil. Ini Mister ini dulu ya, stop screen dulu. Kalian boleh buka nah ini deh, kita akan ekspor kastil dulu. Kalian boleh klik kastil. Jadi kita akan pakai kastil ya, mulai dari sekarang sampai ke depannya. Karena nanti di ke depannya itu bakal seru banget materi-materi kita. Nah, ini dia castle. Nah, di castle ini pun juga ada beberapa narasi, misalkan di sini. Tuh. Di sini kita ada sebuah narasi ya kan, you can use the scale tool to change the size. Kita disuruh kalau mau misalkan mau nge-scale, mau gedein kecilin, itu kan itu ada namanya tool di dalam toolbox kalian tuh ada scale ya kan, untuk memperbesar size-nya atau ukuran. Nah, ini ada terus yang kayak gini-ginian. Terus di dalam pun juga ada biasanya, kita lihat lagi dalamnya. Nih, di dalam kastilnya ya. Nah, di dalam kastilnya pun juga ada seperti ini ya. Tuh. Ada narasi-narasi ini, ada apa lagi ya? Kalian boleh explore ya. Explore sendiri deh di dalam kastilnya. Nah, jadi ada
sebuah ceritanya juga gitu kan di sini. Ini apa jadi mah duduk. Nah, ada tuh. Nah, ini kalau kalian kemarin bikin bangunan, terus bikin bangunan tuh yang kayak gini nih, kayak kastil tuh. Materialnya juga pasti harus diperhatikan. Nah, ini contoh ya nih. Ini di ruangan bawah tanah tuh. Tuh, ada lagi kan? Kita nemu lagi ya kan untuk lampu-lampuan tuh. Nah, ini bisa kalian coba bikin. Kalau kalian mau bikin lagi kayak gini, ya boleh-boleh aja bikin. Nah, ini ada ruangan lagi ya. Kan boleh explore sendiri. Oh, ini luas banget berarti ya dalamnya ya. Ini ada apa nih? Ada penjara ya. Oh, ada penjara di sini itu. Nah, terus kalian bisa explore lagi, bisa kita cari-cari lagi. Coba kita ke atas. Ini tempat apa? Tempat yang tadi ya. Coba kita ke atas lagi. Ada apa di atas? Nah, di ruangan ini ada nggak narasinya? Coba kita lihat ya. Kita cari. Ini apa? Oh, ini kamar. Oh, luas banget ya. Coba di atas ada apa lagi di sini? Oke, ini udah di atas. Kita nggak nemu narasi lagi ya. Kalau nggak salah ada lagi deh. Satu lagi di mana ya? Di sebelah sana deh narasinya. Nah, ini ya. Tuh, kalian bisa lihat ada narasi lagi di sini. Nah, you can change the color of part. Nah, ini adalah narasi, teman-teman. Jadi dia menceritakan tentang di dalam gamenya tuh ada apa aja, atau dia mau ngasih tahu ada suatu function atau apa gitu kan. Kalian bisa coba-coba. Ini ada ruangan apa nih? Coba di sini. Wih, ada tangga ya. Coba kita naik ke tangga. Ya, kenapa? Tadi itu apa tadi isinya aku tiba-tiba mati kak. Boleh ulang penjelasannya lagi nggak? Oh, boleh. Boleh. Nih kita sampai di narasi. Jadi kalau kamu buka yang kastil, nanti di kastil itu ada penjelasan-penjelasan seperti ini teman-teman. Nah, jadi hari ini kita bakal bikin kayak gini, sama kayak gini itu. Penjelasan seperti ini kita akan bikin nanti. Sekarang sih. Ini ada banyak banget sih kalau kalian temuin di dalam ruangan juga ya kan. Kayak tadi kan kita udah lihat ya di dalam ruangan. Nah, di sini tuh ini juga ada ya kan, change the material. Terus kalau nggak salah di atas pun juga ada. Jadi kita akan bikin yang seperti ini. Gitu, itu aja sih tadi Jogo. Besok cuman muter-muter ini aja. Muter-muter kastil aja buat nunjukin tentang ini naratif. Tadi di Mana? bentar. Lesson kedua atau lesson satu sih? Lesson ke-1. Jadi di modul kedua, lesson pertama. Kalau kita udah Yang nomor 2 kan? Yang nomor 2. nomor 1 yang desain dokumen kan? Kalian nge-like ya visinya? Iya. Aku tadi juga tiba-tiba isinya mati nggak like jadinya nggak bisa tahu. Gitu ya. Jadi memang di kastil ini lumayan berat sih. Kalau nggak bikin di base plate aja deh, nggak apa-apa teman-teman, di base plate aja. Yang nggak kuat PC-nya boleh bikin di base plate aja. Karena kalau di base plate kan ringan ya, nggak ada tekstur-tekstur kayak gini. Ini memang lumayan berat tuh teman-teman. Karena emang dia detail kan. Tuh, bahkan rumputnya aja tuh detail kan, dia goyang-goyang. Kalau PC kalian dirasa nggak kuat, di itu aja ya teman-teman ya, di dalam
base plate aja, jangan dipaksakan, serius deh. Karena kasihan kalau dipaksain PC-nya ya. Oke, boleh. Iya, kenapa Rafael? Dari kastilnya di model kan. Iya, di template. Tapi kalau kamu nggak kuat laptopnya atau komputernya, bikinnya di baseplate aja, buka baseplate yang biasa aja. Ya tuh, Asyaka Virendra juga kalau ngelik di baseplate aja nggak apa-apa. Iya, soalnya kastil emang berat banget sih, lumayan berat. Ini aja kakak pakainya yang laptop gaming kan, makanya nggak berat. Kalau kalian kan takutnya PC kalian nggak kuat, yang low end, jadinya lumayan nge-lag sih. Pakai yang baseplate aja teman-teman. Kalau nge-lag pakai baseplate aja ya. Yang nggak usah pakai kastil-kastil seperti ini. Oke, teman-teman. Iya, kalau sudah dibuka baseplate ataupun yang kastil ini ya, kita akan bikin satu part. Nah, satu part ini. Nah, part ini nanti untuk size-nya teman-teman diperhatikan. Kita akan bikin size-nya itu 8 berapa ya? Ntar. Jadi untuk size-nya itu kita bikin, nah ini dia. Jadi untuk size-nya kita akan bikin nilainya itu 8,4,0.05. Boleh dibikin dulu. Jadi nanti bentukannya kayak gini nih teman-teman. Jadi kita bikin 8,4,0.05. Nah, nanti otomatis dia itu bakal kayak tipis kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi size-nya itu dibikin dulu 8,4,0.05 teman-teman. Boleh langsung dibuat. Kenapa Mister suruh pakai size kayak gini biar kalian tuh nggak pusing, karena kan kita baru belajar ya. Nanti kalau udah belajar size, position kan enak, kalian bikin mau segede apapun juga udah paham gitu kan, gitu ya. Oke, gimana, sudah dibikin partnya dengan size seperti ini? Oke, bisa tunggu ya. Jadi nanti dibikin dulu size-nya, nanti kalau udah bakal tipis kayak gini tuh. Ininya tipis banget si partnya. Oke, bisa tunggu ya. Hasilnya yang Ya, kenapa? Ada apa? bener bukan kayak di castle yang lain. Kenapa Jogo? Mana? Ini castle-nya ini waktunya kastilnya udah bener belum? Oh, nggak usah pakai kastil, nggak apa-apa. Kita cuman bikin signboard aja kok. Itu biar maksud Mister biar kamu nggak nge-lag, nanti nge-lag lagi, patah-patah lagi gitu. Soalnya tadi kan template-nya kan kastil kan lumayan berat tuh ya kan. Jadi Ya, oke. Arsyaka Friendra, kenapa ada pertanyaan? Boleh bikinnya di baseplate pak, soalnya nge-lag. Ya, di baseplate aja nggak apa-apa. Alfi, kenapa mau nanya apa Alfi? Kak, tadi ukurannya berapa kak? 8 Oh, sama 8,4,0.05. berapa kan? Ya, nanti akan tipis jadinya. Oke. Arsyaka Virendra udah belum? Nah, kalau udah ya teman-teman ya.
kita akan menambahkan yang namanya adalah Surface GUI. Kalian bisa cari di dalamnya. Jadi di dalam part ini kita tambahin Surface GUI. Lalu setelah kita tambahkan Surface GUI, kita tambahkan yang namanya adalah text label. Nah, seperti ini. Nanti kalau nanya, Kak, text labelnya kok nggak ada gitu kan? Text labelnya ada. Coba dibalik dulu. Kok ini sih? Nah, text labelnya ada, tapi dibalik dulu. Nah, tuh kan dibaliknya ada kan text labelnya. Gitu. Nanti di dalam partnya ini tambahin Surface GUI sama tambahkan text label di dalam Surface GUI-nya. Nanti bentuknya ada tulisan label seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah ketemu text label, labelnya kayak gini, udah ada. Nah, di text label ini kita akan scroll ke bawah. Cari namanya adalah anchor point. Nah, yang ini. Ini bisa kalian buka ya anchor point-nya ya. Nanti dalam anchor point ini adalah ada X, ada Y. Untuk X-nya itu adalah 0.5 dan Y-nya itu adalah 0.5. Nah, kalau misalkan di atas kayak gini nggak perlu khawatir teman-teman. Ya, kita bikin anchor point-nya dulu. Defaultnya kita bikin 0.5 0.5 di dalam text label. Gitu ya. Gimana? Bisa ketemu nggak? Jadi di anchor point kalian turunin itu ada X, ada Y. X-nya 0,5, Y-nya 0.5. Ingat ya, koma di dalam komputer itu namanya titik. Jangan 0,5 tapi 0.5. Gitu. Ya, Alfi mau nanya apa? Alfi mana? Oh, kirain mau nanya. Gitu ya. Nah, kalau anchor point-nya ini udah kalian bikin 0.5 XY-nya, kalian scroll lagi ke bawah. Kalian cari yang namanya position. Nah, ini nih, position. Jadi position ini kalian ke bawahin lagi. Ada X, ada Y kan? Kalian ke bawahin lagi X-nya, Y-nya juga ke bawahin. Nah, nanti di position ini scale-nya kita atur 0.5 kalau nggak salah. Coba 0.5 dan Y-nya scale-nya kita atur 0.5. Jadi otomatis labelnya itu sekarang berada di tengah-tengah. Karena kan kita ada setengah-setengah gitu kan. Gitu ya. Jadi bisa ulangin, di dalam position itu kan ada X sama Y. Nanti kalian bawahin lagi. Di bawahnya X itu ada scale, ada offset kan, Y-nya juga sama, ada scale, ada offset. Nah, yang scale-nya ini kita bikin dia 0.5, Y-nya juga 0.5. Nanti otomatis labelnya bakal di tengah seperti ini. Gitu. Gimana? Sudah bisa? Bisa, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Karena ini harus diperhatikan ya. Dan biar kalian nanti paham kenapa 0,5 Kak. Karena biar berada di tengah-tengah. Nanti ketika kalian bikin partnya itu ukurannya beda. Kalau ini kan kita pakai ukurannya kan yang tadi ya, yang 8,4,0,05 ya. Nanti kalau kalian bikin ukuran yang beda, misalkan bikin yang lebih besar lagi, kalian bisa paham, udah paham caranya. Gitu. Jadi kalau 0,5 di sini kayak tadi ada anchor point sama scale ya 0,5 gitu kan. Nah, itu biar kita ada di tengah-tengah. Ya. Mau nanya apa, Sakfil? Oh, oke.
Kalau Arsyaka Virendra, kenapa? Arsyaka Virendra. Surface kuenya itu dapat dari mana kak? Oh, Surface GUI. Jadi gini, Surface GUI-nya tuh dapat ya kamu plus aja di partnya. Partnya kamu plus, cari ketik aja Surface GUI itu. Udah langsung ada kok. Oke, misal ulangin lagi ya. Jadi dari ulang deh. Surface GUI, text label kan. Nah, text label ini tadi kan ada namanya anchor point. Nah, ini nih anchor point. Anchor point-nya kamu tinggal kebawain aja. Bikin X-nya 0.5, Y-nya juga 0.5. Nah, gitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Udah, bisa? Kalau sudah anchor point-nya, kamu tinggal scroll lagi ke bawah. Kamu cari namanya position. Nah, position juga sama ya. Position kamu tinggal kebawahin. X-nya juga dikebawahin. Y-nya juga dikebawahin. Ada scale. Nah, scale-nya juga sama 0.5. 0.5. Jadi kita bikin biar si labelnya ini berada di tengah-tengah. Nah, nih. Di tengah-tengah seperti ini tuh labelnya. Makanya tadi kita bikin positionnya itu di angka 0.5 untuk scale-nya. Dan anchor point-nya X dan Y-nya juga 0.5. Tuh, sampai sini ada pertanyaan lagi? Bisa? Alfi, Arsyaka, udah bisa? Ini bisa ngecek dulu deh. Yang di posisinya yang X sama Y kak. Yang di position ini yang scale. Scale. Ya, scale-nya 0,5, 0.5, Y-nya juga 0.5. Pokoknya scale-nya 0.5 aja. Wah, Ya. ini aku komputernya nge-freeze. Freeze. Waduh, Iya nge-freeze. bisa di restart nggak? Nge-lag ya? Nge-lag banget ya kamu ya? Kok aku nggak ada scale-nya sih kak? Siapa? Alfi ya? Ya. Coba bisa lihat. Coba mana? Buka Roblox kamu coba. Nah, kebawain dulu. Itu kan ada tanda panah tuh. Di X-nya, kebawain dulu. Nah, tuh ada tuh scale-nya. Ya, Scale-nya 0,5. ya 0.5. Ya, Arsyaka Virendra mau nanya apa, Arsyaka? Mana selanjutnya? Oh, kamu masih di situ ya. Kamu lebarin dulu deh, propertiesnya coba dilebarin. Properties kamu itu dilebarin dulu. Nah, ya dilebarin. Nah, biar kelihatan jelas. Oke. Terus cari namanya anchor point. Nah, tuh anchor point tuh kelihatan tuh. Nah, anchor point-nya kamu kebawain dulu, Arsyaka. Dikebawahin. Nah, X-nya 0.5, Y-nya 0.5. Nah, coba 0.5. 0.5. Titik-titik. Nah. Oke, terus ke bawah lagi. Ada namanya tadi apa? Position. Mana position? Nah, position ke bawahin. Nah, X-nya ke bawahin lagi sama Y-nya dikebawahin. Nah, itu ada scale kan? Scale-nya 0.5. Dua-duanya sama kok. Jadi
Jadi diingat-ingat ya, ini kita pakai 0.5 biar dia ada di tengah-tengah. Nah, oke, Atalah mau nanya apa, Atalah Abdillah? Mana Atalah Abdillah? Atalah Abdillah mau nanya apa? Iya. Nggak ada kami Oh, tulisannya dulu. oh mana coba? Buka itu dong. Coba buka Roblox Studio kamu. Mana Roblox Studionya? Mana Atalah? Di Mister nggak ini lagi nge-lag dah di Mister share screen kamu tuh kayak gini. Coba di close dulu share screen ya. Kalau nggak Mister ulangin lagi deh, kamu perhatiin ya. Nah Mister ulangin ya, gini jadinya gini. Ini text label itu pertama gini ya, di dalam part itu ada surface GUI, jadi kamu tinggal plus saja cari surface GUI. Di dalam surface GUI ini nih di dalamnya itu tambahin plus lagi tambahin text label tuh. Nah di dalam text labelnya ini baru ditambahkan yang tadi anchor point axis y nya 0,5 sama position deh, positionnya x sama y nya scale nya 0,5. Udah deh, nanti bakal di tengah-tengah. Ya, dalam part tambahin surface GUI, baru tambahin text label. Ya, di dalam part tambahin surface GUI, di dalam surface GUI tambahin text label. Kalau udah, teman-teman lanjut ya text labelnya. Tadi udah position ya. Sekarang size-nya, karena kan ini kan size-nya kan masih kecil, jadi tulisan kita nantinya itu cuman sebatas yang putih ini doang. Makanya kita fullin. Cara fullinnya itu berarti size-nya kalian lihat size X sama Y nya kalian buka. Nah yang offsetnya ini untuk yang X itu 400, yang Y nya itu offsetnya 200. Nah otomatis dia bakal full kayak gini tuh. Nah full kayak gini ya. Jadi di dalam size sama kayak tadi. Kalau tadi kan position. Nah kalau sekarang kan size. Size-nya juga sama. Kalau tadi kan position kan kita pakai scale. Kalau size kita pakainya offset. Offsetnya 400, X-nya, Y-nya 200. Nanti full kayak gini. Kayak gitu ya. Oke gitu ya. Jadi size-nya itu sama kayak tadi. Kalau tadi kan position, sekarang kita size. Size-nya offsetnya itu 400, Y-nya 200. Gampang kan? Kalau udah kalian bisa tulis-tulis aja. Kalian tinggal scroll lagi ke bawah di text label masih sama. Nah ini fontnya bisa kalian ganti. Mau pakai font yang apa? Yang ini. Terus tulisannya mau kalian ganti jadi apa? Misalkan jadi welcome ya, jadi
welcome. Terus di bawahnya sini ada text size. Ini juga bisa kalian gedein tuh, ya kan? Warnanya juga kalian bisa ganti, mau warna apa, merah misalkan. Nah tuh, seperti ini teman-teman ya. Mau di mana teksnya, mau ada di kiri, di kanan, di tengah, atau mau ada di bawah, di atas, atau ada di tengah. Nah kalian bisa atur nih di dalam sini. Fontnya mau ditebelin atau mau dimiringin, nah itu bisa diatur. Jaraknya bisa diatur mau segimana. Nah bisa diatur ya tuh. Seperti ini kok gini. Dah kayak gitu teman-teman. Oke, bisa. Nanti kalau mau ngubah warna backgroundnya, kalian tinggal scroll aja di text label ya. Kalian cari pokoknya background color 3 aja. Nah ini nih background color 3 nih. Ini nih. Ini tinggal ganti aja mau warna apa, warna kuning. Ini ada border color ya. Ini colornya juga border pixel, misalkan buat pixelnya 10. Bisa nggak sih? Saya nggak tahu deh ini. Nah tuh ada insert, ada outline. Oh tadi nggak kelihatan ya. Ada middle. Nah ini kalian bisa. Ya kenapa? Siapa dulu nih? Atala dulu deh. Atala Abdillah. Mana Atala Abdillah? Aduh, Atala belum bisa di ini. Atala mau yang mana? Mau nanya apa? Yang label. Yang tulisan labelnya. Itu tapi kamu udah gede belum ininya? Udah besar belum? Nah, berarti gini. Positionnya nih. Tadi kan udah ya 0,5 ya. Udah belum 0,5 position. Ayo, udah posisinya. Berarti udah di tengah-tengah kan text labelnya? Berarti posisinya belum dirubah tuh. Posisinya ganti jadi 0,5 yang scale-nya. Tuh. 0,5 yang scale-nya. Ya, 0,5. Sudah? Nanti udah di tengah-tengah belum? Udah di tengah? Apa belum? Gimana Atala? Aduh Atala suaranya kresek-kresek tuh. Nggak kedengeran Mister. Arsyaka dulu deh. Arsyaka mau nanya apa? Arsyaka Friendra. Besarin tuh bukannya gimana kok? Besarin. Coba mana buka dulu. Mana Roblox Studio kamu mana? Coba dibuka dulu Arsyaka Roblox Studio. Oh, ini itu ada, kamu scroll aja ke bawah. Itu kan ada tulisannya text size.
Ya kan ada text. Nah, bawahnya ada text size tuh. Tuh text size tuh. Di bawah. Coba satu-satu lihat. Nah, text size. Kamu tinggal gedein aja itu. Mau berapa ukurannya? Tuh kan ada itunya tuh. Nah, kayak gitu. Sakfil mau nanya apa Sakfil? Yang ngedein kursnya gimana Pak? Nah, tadi text size. Caranya text size. Ini di sini nih teman-teman lihat deh. Gitu kayak di text label kalian tinggal lihat aja satu-satu. Ada text, text color, text direction, text scale. Tuh ada text size ya kan. Bisa diatur-atur tuh. Ada warnanya juga. Terus kalau mau ganti warna backgroundnya tinggal scroll lagi ke atas, cari namanya background color. Nah ini tinggal ganti aja, mau warnanya biru, mau warnanya hitam, mau ini kuning, ganti aja gitu. Udah sih sebenarnya gampang banget caranya ya. Pokoknya ada di ini aja kalian, pokoknya anchor point nih. Anchor point kalian jadi 0,5 0.5 aja. Sama apa namanya? Position scale-nya 0.5 0.5. Pokoknya pasti dia bakal di tengah-tengah kok. Itu udah pasti. Mau ukurannya kalian segede apa ya, itu udah pasti bakal di tengah-tengah dianya. Ya. Tinggal atur position, misalkan nih, Mister gedein kayak gini deh. Tuh. Mister gedein kayak gini. Cara ngatur position gimana? Ya udah kamu tinggal atur aja size-nya berarti. Kayak tinggal caranya di text label, cari size. Mana size? Nah, kayak size, tadi kan size-nya berapa? 400, 200 ya. Berarti kalau segede ini berapa? Kira-kira aja. Misalkan kalau 1000. Oh, 1000 segede ini. Berarti kurangin deh 800. Oh, 800 masih ini. 700 deh. Nah, berarti offsetnya berapa Y-nya? Y-nya kan atas bawah ya. Kita udah belajar koordinat kan waktu itu ya. Koordinat X sama Y udah belajar. Berarti kalau offsetnya Y-nya ini berapa kira-kira? 400 coba. Oh, 400 kegedean. 300 deh. 300 masih ada sisa nih. Coba kalau 350. Oh, kelebihan. Kalau 330 gimana? Nah, kalian harus belajar kayak gini. Cara-cara kayak gini tuh. Belajar atur sendiri. Nah, ini kan bisa tuh akhirnya full lagi kan kayak gini. Tuh ya. Nah, sekarang kita akan belajar tambahin gambar. Cara tambahin gambar, teman-teman boleh diperhatiin dulu di depan. Karena kita dikit lagi mau selesai nih. Jadi cara tambahkan gambar itu kalian publish dulu, publish to Roblox dulu. Karena kalau nggak dipublish itu nggak bisa deh. Coba ya, bisa tambahin image label, image-nya bisa nggak kalau nggak dipublish? Tuh nggak bisa, dia nggak mau. Ya, dia nggak mau kalau nggak dituin. Jadi harus dipublish dulu. Kalau nggak dipublish dia nggak bakal mau. Teman-teman publish dulu. Kalian tinggal klik file aja, file, lalu publish to Roblox di sini. Ini misalkan Saturday 09 deh. Ya, ini contoh aja ya. Terus tinggal di create aja. Nanti kalau udah di create dia bakal ke publish biasa ya kan. Nah, successfully publish, berarti kita udah berhasil nge-publish nih, udah kayak gini ya. Ini tinggal ditungguin aja. Jadi harus dipublish ya teman-teman. Kalau nggak dipublish dia nggak akan bisa masukin teks lagi, gambar. Nah, kalau udah dipublish kayak gini, coba kita tambahkan di dalam ininya ya, partnya tadi ada surface GUI. Nah,
Surface GUI-nya kita tambahkan lagi image label. Nanti bentuknya kayak gini kecil. Nih. Image labelnya sudah ditambahkan. Kalian tinggal cari aja ke bawah. Itu namanya image. Nah, image. Nah, baru diklik. Sekarang dia udah bisa ditambahin. Tinggal plus aja, plus add image. Terus choose file. Kalian tambahkanlah foto yang mau kalian tambahin. Misalkan mau nambahin foto langit ya. Kita open, create, ditungguin aja, nanti bakal muncul kok sendirinya. Nah, kayak gini. Ini kita udah bisa nambahin gambar. Kalau udah kayak gini, ya udah kalian tinggal atur aja posisinya sesuka hati kalian. Kayak tadi kan kita udah belajar ada size ya. Size-nya kita atur mau nilainya berapa, apakah nilainya mau 500 kah? Nah, biar dia ke sana. Kok hilang? Nah, kayak gini. Atau mau di full kan atau gimana, itu kalian bebas ya, atur size-nya sendiri. Mau bikin full atau mau dibikin tengah-tengah. Ini kita udah belajar cara-caranya. Nah, misalkan kalau kayak gini kita atur lagi posisinya misalkan scale 0.1. Nah, atau 0.5. Oh, berarti kelewatan. Berarti 0.2 atau enggak 0.1. Nah, kalian bisa atur scale-nya gitu ya. Ini kita udah nambahin gambar. Ini bisa nggak usah pakai border, jelek banget pakai border ya. Text label tadi border mana? Oh, ini. Nah, ini misalkan image-nya mau Mr. Vulkan. Jadi kalau di fullin dia mana ya? Kita pakai kayak tadi aja, position. Kita tambahin deh anchor point-nya dulu deh. Anchor point-nya 0.5. Ini berarti 0 aja nggak apa-apa. Karena kita nggak mau di tengah-tengah kan, kita maunya taruhnya di atas. Terus position ini nggak usah, di 0 aja. Nah, kita fokus di size. X-nya berarti kan ke samping ya, ke samping kita tambahin misalkan 700, masih kurang. Offsetnya 1000 ya, coba 1000. Oh, berarti posisinya kita atur. Posisinya X-nya kita atur 1. Kalau 1 kerja ke sana. Kalau 0,5, nah dia tengah-tengah. Udah kayak gini. Nah, kita udah tambahin gambar di sini. Gitu. Ada pertanyaan nggak mengenai image label? Semua balik lagi sih, kalian 3 atur aja sendiri. Position, anchor point tadi ya. Kita kan udah belajar kan X kan, kalau X itu kan buat ke samping, kalau Y kan buat ke atas sama ke bawah. Nah, diingat-ingat aja. Ada yang mau nanya? Kita udah selesai kalau materinya. Ya. Oke, Alfi dulu deh. Alfi mau nanya apa, Alfi? Mas, yang itu jelek banget, Kak. Tuh, Ngelek banget. boxnya, Kak. Iya, Kak. Oh, tadi karena munculin gambar dulu. Oh, ngelek ya. Berarti ini ya komputernya ya ngelek ya. Next time pakai basepad aja deh kalau gitu. Soalnya sekarang itu udah harus pakai kastil sih. Karena kalau pakai basepad kan itu kayak kosong banget kan. Jadi bisa pakainya kastil disuruhnya. Oke, Arsyaka mau nanya apa, Arsyaka? Gimana caranya
Cara apa Asyaka? Sorry, kecil suara kamu. Buat Roblox Kak, gimana caranya? Oh, publish Roblox. Iya Kak. Astaga. Ke file. Kan kita udah belajar. File, terus dipublish aja. Karena tulisannya publish Roblox. Ada kan publish Roblox? Ya. Ya udah klik aja. Nanti tinggal kamu create aja, selesai. Kamu belum bisa publish Roblox. Kan kita udah jauh banget tuh. Kamu nggak pernah ngerjain tugas ya? Jarang ya? Ngerjain lesson ya? Saya sudah lupa Kak. Enggak, soalnya di lesson itu kan kita setiap lesson pasti ada tugas buat dipublish ke Roblox. Nah, kamu jarang ngerjakan ya. Ayo. Oke, Sakfil mau nanya apa Sakfil? Cara munculin gambar. Di image label cari aja image. Kamu cari image. Ya, terus di properties cari image. Nah, itu image tuh. Klik aja. Nanti klik tanda plus. Ada nggak? Nggak gitu. Kamu klik aja image, muncul nggak? Udah publish belum sih? Belum publish ya? Nah, dipublish dulu. Kalau belum dipublish nggak bisa. Publish. Ayo, udah lesson, udah masuk modul 2. Cara publish harus bisa. Christian, Kak. Ya, kenapa Atala? Atala Abdillah kenapa? Aku Oh, Alfi. Di file. nggak ada image-nya. Aku nggak ada image, Kak. Ada kok. Gimana tuh? Ada pasti ada. Coba scroll lagi ke bawah. Lebih teliti coba. Lebih teliti. Tuh ada image. Ya, kamu klik. Klik image-nya aja. Nah, add image. Nah, baru choose file. Cari gambar yang mau kamu masukin. Gitu, nanti tinggal diatur aja size-nya sama positionnya sama kayak tadi kok. Belajar ngatur-ngatur sendiri ya teman-teman ya. Karena nanti kedepannya kita bakal gunain kayak gini juga. Sandboard. Kamu ngapain Alfi? Masuk ke dalam folder. Klik. Ya, Diklik dulu Roblox-nya tuh. Ya, nah baru masukin gambarnya. Pilih ya. Udah. enggak, oke. Nggak usah, itu udah open aja. Nah, open. Dah, create. Habis itu ini dikit. Ya, tungguin. Udah masuk kan gambarnya? Kalau pun, Oke, ya Arsyaka masih belum bisa. Terus itu kayak ngapus label, kan gambarnya nggak muncul Kak. Siapa? Kenapa? oke. Ya, Arsyaka. Tambahin image label. Hah? Sama kayak tadi, kalau kamu tambahin text label di mana tadi? Yang ini. Nah, kamu tambahin di Surface GUI dong. Surface GUI kamu tambahin. Hai. Ya, baru tambahin di situ. Enggak, icon plus. Icon plus yang mana? Surface GUI. Sampingnya agak ada plus tuh, tambahin. Nah, di dalam ya, nah, tambahin image label. Baru cari image. Oh, dari image. Udah bener kayak tadi, di image label kamu cari image. Scroll lagi ke bawah. Nah ini. Ya, klik coba. Image. Choose file.
Oke. Karena udah jam segini, Mister bakal kasih algo koin ke kalian dulu ya. Takut lupa. Oke. Mister bakal tambahin algo koin dulu. Sekarang yang Saturday. Oke, Asaka tadi aktif ya. Aktif dapat 10, dapat 10, Alfi juga dapat 10. Dapat 10, Arsyaka Virendra juga sama. Dapat 10, Jogo pun juga sama. Dapat 10 koin, Sakfil juga dapat juga 10, dapat 10. Jevan juga tadi dapat 10. Gareth dapat, Gareth masuk nggak Gareth? Oke, Gareth masuk ya. Kemarin Gareth diem kau. Gareth tadi dapat 10. Oke, dapat 10. Atala juga dapat 10. Tadi aktif. Atala juga dapat 10. Luis masuk nggak? Luis mana Luis? Luis nggak masuk ya? Bentar. Luis kemana Luis? Luis tidak masuk. Ya sudah, nggak dapat kalau nggak masuk. Oke, Mister udah tambahin. Mister, kalian boleh cek di tadi tempat tadi ya, algo koin kalian udah masuk belum? Kira-kira boleh dicek. Iya, kenapa? Di refresh. Udah masuk? Di refresh dulu. Berapa koin? 20 koin kan? Iya kak. Oke, sip. Yang lain ada yang belum masuk? Di refresh dulu.